Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur satu official channel, kemudian dari Pak Tung Family Channel, dari Haji Hasan Bisri BMC, kemudian dari Pak Asep Hidayat Channel ya maksudnya? Official Channel. Ustadz Asep Hidayat Channel. Ustadz Asep Hidayat Official Channel. Karena saya ngikutin Ustadz Danu Official Channel. Official Channel, benar. Jadinya saya harus Samain. Taklid. Kemudian dari mulai channel juga ini sekarang kita masuk ke pembahasan part 3 tentang yang tadi sudah dibahas di video-video sebelumnya tentang Bukhon, kemudian juga kita membahas tentang kemunculan Imam Mahdi di video pertama dan juga siapa sosok yang ditunggu di tanah Jawa oleh para raja-raja yang moksa. Nah, kita lanjut lagi sekarang untuk yang mengenai Bukhon tadi sempat ketunda ya. Iya, Patung ya. betul. Dari Patung nanya. Nanya Pak Nyung, apa tadi? Patung tanya tadi. Enggak. Belum. Ini tegang semua. Ini tegang semua. Ya Allah ya Rabbi. Bahasannya. Saya kaget kenapa jadi pada kesono. Enggak apa lagi. Tegang semua. Yang nggak tegang Haji Hasan. Karena yang ditunggu-tunggu. Bukan. Kalau yang Pak Haji Hasan nggak tegang itu bukan karena enggak. Udah pensiun. Jadi mengenai Duhon tadi, kemudian kan di video sebelumnya kan siapa saja orang-orang yang bisa ditunggu oleh raja-raja dan kira-kira ketika Duhon ada nggak orang-orang yang bisa diselamatkan ya atau menyelamatkan diri dari peristiwa Duhon itu. Artinya kan tadi semua isi penduduk bumi mengalami kejadian itu. Yeah. Dan siapa yang bisa survive kan gitu ya atas izin Allah. Atas izin Allah ya. Kemudian siapa nanti yang survive ini yang bisa untuk ikut serta beserta Imam Mahdi untuk melawan Dajjal tersebut dan pasukannya 70.000 tadi. Nah sebentar Mas Bo, saya mau nanya dulu sama Ustadz. Nanti pada saat Duhon apakah bangsa jin gitu itu pun mereka mengalami hal yang sama seperti manusia kena Duhon? Duhon itu suatu peristiwa, tetapi kalau dilihat dari bentuk manusia dan jin itu beda, berarti Duhon itu satu peristiwa antara manusia dan jin itu sama sudah. Suatu peristiwa ceritanya. Berarti akan kena. Iya, peristiwa bukan kenanya. Jadi di peristiwa, jadi kayak mamanya kita mau online di sini, Ustadz online-nya di sana. Nah, kita hanya bilang, yuk kita siap yuk. Nah, peristiwanya itu, yuk kita siap yuk. Nah, sama-sama online, yang satu di sini, satunya di sana. Mirip seperti itu. Jadi, jin itu tetap akan bukan merasakan. Dia tahu bahwa peristiwa ini terjadi sudah. Gitu. Punya Duhonnya sendiri bukan maksudnya? Bukan. Ya Duhon itu dia tahu satu. Tapi dia langsung sudah kayak saya harus mau kemana, kiblatnya kemana, gitu. Karena selama ini si jin-jin sendiri itu sebenarnya sudah pada diserangi dengan anak buah Dajjal. Umpamanya kerajaannya Prabu Brawijaya itu sama teman saya yang diajak ngilang berkali-kali itu berbulan-bulan itu memang pernah kerajaan Brawijaya itu diserang oleh jin dari luar negeri, bule ceritanya. Tapi preman Jin luar negeri. Jin luar negeri. Nah itu ngomong kok ya. Ngomongnya sama teman saya itu minta tolong karena kerajaan kita diserang sama Bromo Corah Londo. Bilangnya gitu. Saya juga nggak ngerti Bromo Corah Londo. Bromo Corah tahu saya itu preman. Bromo Corah itu preman. Londo itu bule maksudnya. Bisa jadi judul ini. Iya, itu lucu karena memang bule gitu loh. Jadi yang nyerang itu jin bule. Emang ada jin bule Pak Ustaz? Ya ada loh, orang bule aja ada. Punya jin juga orang bule itu Pak Ustaz? Ya ada lah tempatnya di mana kan ada jin lah ya. Ini balik lagi ke Duhon ya. Nah itu masalah Duhon berarti kan mereka pun mengalami ya, cuma beda frekuensi mungkin. Iya beda alamnya lah. Beda alamnya. Nah, kalau kita nih yang manusia dengan suasana seperti itu, nah kita kan perlu ada imam tuh.
untuk bisa menyelamatkan gimana? Udah tenang, saya jawab. Kalau ini langsung kejawab nih. Beliau kan DKM. Udah ini aja. Udah, San. Kebayang Pak Hasan. Satu. Haji Hasan kan DKM. Motivator. Kita di belakangnya aja gitu. Mau sholat. Jadi gini, sebenarnya yang harus kita ketahui urutannya adalah pada saat duhon itu sendiri, orang itu sebenarnya sudah bingung. Dengan matinya listrik seluruh dunia, dengan adanya debu duhon itu kan debu yang mengelilingi apa namanya bumi Atmosfer. atmosfer itu kan nanti turun ke bumi. Turun, nah nanti ada yang masih hidup ya batuk ya ada, mati ya ada, stres, gila, skizofrenia ya ada di situ. Karena dia mamanya contoh kita itu hobinya lihat HP. Sehari itu kalau nggak lihat IG, medsos itu kayaknya jempolnya ini malah langsing. Semutan. Jadi kalau mamanya sehari nggak bawa HP itu gimana rasanya? Coba itu aja dulu. Di titik satu itu aja gitu. Satu, karena itu kan ada nafsu. Kemudian nafsu yang kedua adalah listrik itu mati. Listrik mati itu berarti lampu tidak ada. Pompa air mati, toa di masjid juga nggak akan bisa ngomong, ya kan itu jelas. Mobil nggak jalan, kemudian apalagi kulkas mati, kemudian toko yang kecil-kecil banyak itu loh, yang punya itu orang-orang tertentu itu, nah itu pasti dijarah. Orang-orang tertentu pasti bukan orang-orang tertentu, banyak orang yang akan menjarah. Seperti itu. Nah, di proses-proses inilah sebenarnya ada chaos, nggak bisa. Orang yang lemah pasti akan tergerus. Lemah ini saya tidak bilang iman loh ya. Orang yang lemah, saya tidak tahu entah itu fisiknya, entah itu mentalnya, entah ini akan tergerus. Karena di situ betul-betul panik. Selain panik itu, siapa yang kuat itu yang menang, Ustaz. Di titik itu ya, di titik itu. Memang ya kayak hukum kota nggak makan gitu loh. Kayak hukum kota yang nggak makan gimana sih? Siapa tahu nanti di asteroid itu belum ada bakterinya juga, belum ada virus. Itu yang menurut cerita orang Amerika itu, bakteri itu kena orang itu bisa jadi zombie. Menurut orang Amerika. Tetapi zombie itu kita tutup dulu deh. Ini kita jadi yang ini sehari-hari. Di situ orang itu seharian nggak bisa makan. Di rumah di Jakarta itu pompa udah nggak bisa, pam itu udah nggak bisa. Nah disinilah yang harus kita pikirkan. Dari mana kita itu bisa makan? Itu dulu aja. Kita mau makan zikir, Nggak bisa. nah, coba aja sekarang. Nggak bisa. Zikir aja 1 bulan tanpa kena nasi atau roti, zikir aja terus. Coba aja. Nanti kalau masih hidup ya alhamdulillah. Tapi kalau masih hidup, lihat nasi, ngiler ya, berarti ya masih butuh makan, kan gitu ya. Jadi kita harus pahami, bukan berarti zikir inilah yang menjadi makanan kita, bukan itu. Kiasan itu kiasan. Jadi banyak ayat-ayat Quran atau hadis-hadis itu kiasan yang harus kita selesaikan, kita pikirkan sebenarnya. Jadi di titik itulah nanti orang-orang itu banyak yang kacau balau, mirip seperti turunnya kiamat barangkali, yang kacau balau nggak karuan. Ini mengawalinya seperti itu. Nah, hanya orang-orang yang imannya kuat ini dan sebagainya itu pada Allah Ta'ala kuat. Nah, disinilah baru nanti Allah itu menggolongkan istilahnya. Bagi yang mau selamat ya ketemu sama si A, si B, si C itu selamat. Menurut saya nih. Nah, disinilah yang harus kita pikirkan. Siapa yang mampu, dia bisa bercocok tanam, dia bisa berkebun, dia punya lahan ikan, dia punya ternak, tetapi tidak digeruduk dengan preman. Itu kan pertanyaan sebenarnya. Jangan ke Dajjal dulu, preman dulu aja. Preman dulu aja, nanti dulu. Iya. Nah, karena pada saat nanti sudah nggak bisa makan, ini dan bagus Dajjal ini turun. Berarti peristiwa dukhonnya dulu, Pak Ustadz. Apa Dajjal itu diperkenalkan sebelum dukhon dulu nih? Wallahu alam, saya nggak tahu ya. Popularitasnya gitu kan, jadi orang tahu dulu.
begitu Duhon datang kok dia bisa bertahan sendiri gitu. Setahu saya itu yang sering maki-maki itu di atas langit Masian gitu. Jadi yang sering maki-maki, selain di atas langit ada juga di tubuhnya Ustadz Asep kemarin. Ustadz, gimana sih sebetulnya apa yang dirasakan ketika memang ada sesuatu yang kayaknya emosi banget kalau lihat Ustadz Danu gitu? Ya, sebetulnya gini, memang saya alami ya, dan memang sesekali saat ini suka hadir. Jadi kalau misalnya ngelihat YouTube Ustadz Danu, ngapain sih lo lihat orang ini mulu? Itu ada omongan di sini ya? Ngomong. Jadi Ustadz denger gitu ya? Iya, jadi ya Ngumpetnya di mana itu Ustaz ngumpetnya? di sini. Di situ ya? Di sini. Di hati lah ya. Kolbu apa hati SB di situ gitu ya? Jadi maksudnya channelnya Ustadz Danu aja atau channel yang lain tapi yang ada Ustadz Danunya itu? Ini nyerempet aja nih, biasa nih nyerempet. Tapi bagus pertanyaannya. Bagus. Spesifik berarti. Nah, jadi yang terakhir yang ada di channel saya, sama juga ternyata bukan hanya saya Ustaz. Jadi ada juga netizen yang menonton channel saya, itu sama merasakan. Dulu kata beliau itu sangat ngefans banget dengan Ustaz. Semua ceramahnya pokoknya diikutin. Dan sekarang ada rasa yang sama dengan apa yang saya rasakan. Oke. Marah, benci, dan berkata-kata yang tidak ma'ruf. Oh ya, berkaki empat. Danu gitu bahasanya. Nah itu yang saya rasakan. Apa namanya? Mungkin dalam seminggu itu kadang-kadang muncul. Jadi kalau saya buka tuh, ngapain sih lu? Kan gitu. Ada yang ngomong di sini. Ya. Itu mulu yang dilihat. Astagfirullahaladzim. Makanya saya udah paham. Oh ini yang dibilang sama Ustadz Danu. Itu kan artinya memang di saya atau mungkin juga orang yang lain Muslim, orang Muslim yang lain. Karena tadi ada netizen yang merasakan yang sama. Iya, sama. Artinya bisa jadi bukan hanya di diri saya gitu kan. Dajjal itu sebetulnya sudah mulai merasuk ke dalam hati manusia. Mungkin ya. Dan bisa jadi ada yang sudah muncul, tapi ada juga yang masih belum kali yang muncul. Kecuali kalau memang yang bersinggungan dengan saya. Mungkin. Kali ya, pusing juga saya. Pertanyaannya kenapa yang bersinggungan dengan Pak Ustadz itu harus anak buah Dajjal gitu? Sebetulnya itu ada netizennya apa? satu rumah kan? netizennya enggak. Oh, enggak satu rumah. Beda rumah. Itu bukan netizen. Itu bukan netizen itu. Kemul. Haji Hasan Hello. Itu yang di sono udah tangannya udah begini-begini. Jadi gitu Ustaz. Iya. Dan yang lainnya bahwa memang Tapi itu khusus kalau hanya berhadapan dengan saya, melihat YouTube saya. Iya. Kalau melihat teman-teman pendakwah yang lain, Ulama-ulama yang lain misalkan. enggak sih ya biasa aja. Artinya mereka ya dianggap ya sebenarnya ceramah gitu. ada yang ngomong nggak? Maaf, gini Ustadz, maaf ya. Pada saat melihat saya begitu, kemudian Ustadz ini iseng nih, nakal nih Ustadz nih. Lihat pencerahan setel aja situ. Wah itu temanku ada yang ngomong gitu nggak? Nggak ada. Diem aja. Ya, diam aja. Nah, tapi gini, bukan hanya pada saat melihat YouTube loh, Ustaz. Kadang-kadang saya ketika ngeliat begitu. Jangan gitu. Lah ini bahaya. Gitu. Gelas ini keras loh. Waduh. Ya. Jadi Oke. ada semacam penolakan. Ada semacam penolakan dia. Dia itu mempengaruhi jangan percaya. Dia bohong, jangan percaya. Dia itu dusta. Ngapain kamu? Ngapain itu? Jadi ketika di YouTube ngapain sih gitu. Tapi ketika saya sering saya lagi diintimidasi sebenarnya. gitu kan ya. Tapi kan saya kembali lagi istighfar, saya minta ampun, kemudian baca apa namanya Puji Allah ya. tasbih. Bukan Al-Fatihah ya Ustaz ya, bukan ya. Kalau Fatihah zaman dulu. Oh iya. Boleh tapi doa yang beneran gitu loh maksudnya. Boleh. Boleh bagus. Kalau dulu bacaannya Al-Fatihah itu niatnya lain. Iya. Nah, jadi itu sebetulnya Mas Bobi. Jadi kekhawatiran saya kan dengan adanya letupan dari sini itu, kan gitu kan. Ini tidak terkendali.
Makanya kenapa saya selalu mendekat kepada beliau, karena jujur saya pengen selamat gitu kan. Ya barangkali dengan perantara beliau wasilahnya, ya ini kalaupun memang ada di sini cepat keluar. Oh iya, neng koncone diajak. Pokok sangat korone wes metui. Itu kan punyanya Ustadz Asep. Iya. Ya punyanya Haji Hasan gimana? Belum. Oh, belum. Karena ini masih dijaga. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Kalau Ya. mau ke sini di ini nggak diprovokasi nggak? Diprovokasi nggak tadi? Tahan-tahan. Oh iya, tadi sempat. Nggak mau. Ada. Sempat saya nggak mau tadi. Ya. Nggak mau, berarti udah paham nih kayaknya. Ini mau masalah itu lagi nih, masalah klan kita mau diaduk-aduk sama si Danu tuh kayak gitu. Emang tadi ngerasa nggak mau gitu? Tadi gini. Bener, Saya maksain. maksain kesini. Kayaknya itu juga teman-teman. Jadi gini, tadi kan kebetulan saya harus meeting, 2 kali meeting, terus dia bilang, Bunda bilang katanya kita ke Ustadz Danu. Ustadz Danu? Enggak lah, saya bilang gitu. Karena memang di sini ada perasaan ngapain sih kesana lagi, kan gitu. Karena mungkin itu dia udah bilang. Udah mulai "Kamu nyusuk." mau dibahas loh. Gitu. Maksudnya kamu dajal ya? Iya itu. Kamu tambah gitu. Tapi waktu ngobrol gini bener ada ngomong nggak di situ? Sekarang enggak nih. Sekarang enggak. lagi. Karena pakai ini style. Itu apa sih? Kata ya? Ini kalau Haji Hasan bilang kecubung. Kecubung. Ada bercanda. Aduh, alhamdulillah. Oh gitu. Jadi tadi sempat dari BSD itu dalam hati saya, "Duh, kok gini banget ya gitu kan." Ada rasa males, tapi kemudian akhirnya saya lakukan. Oke. Akhirnya kan saya WA Ustaz. Iya benar. Apakah masih ada seat Oh untuk gitu hadir ya. di majelis bengkel hati? Oh, Saya yang itu siap. yang Ustaz WA-nya begitu. Iya. Loh kok beda ya masuk di saya ya. Gimana maksudnya? Ayo kita ketemu di kafe gitu. Padahal saya juga WA-nya lain. Ustaz, ada nasi kebuli enggak? Wah, ini ngarep nih, alhamdulillah. Oh gitu ya Ustaz ya. Oke, gitu Mas Bobi. Jadi saya sendiri juga bingung kenapa saya itu selalu dibenci oleh Dajjal. Saya itu malah yang saya takut kan orang yang benci saya itu malah nggak taunya Dajjal kali ya. Kali ini menurut pemikiran saya ya. Karena saya nggak pernah ngusik si Dajjal di mana-mana itu saya nggak pernah ngusik. Ini jangan usah di depannya Kuat ya. Iya kalau saya udah bilang Dajjal itu dia udah gitu. Ntar lagi ngomong, ntar lagi. daerah tengah ini hangat. Terus lanjutin bang, gimana nih? Jadi penasaran. Ntar kalau udah ngomong langsung gini ya. Coba ada yang ngomong nih. Gitu. Kemudian jangan lah itu nanti khusus. Kemudian ini Pak Ustadz Iya. diceritakan bahwa sosok Dajjal itu akan sangat baik luar biasa dan sangat nice sekali kepada orang yang tunduk. Kebalikannya akan sangat pengis dan sadis sekali terhadap orang yang menolak. Iya. Kayak gini tadi, yang kayak Ustadz ceritain tadi. Ini kalau saya itu nggak pernah nolak Dajjal sebenarnya. Nggak pernah nolak. Saya tahu Dajjal itu juga makhluknya Allah. Betul, ciptaan. Tapi diciptakan untuk, kan gitu. Setan itu juga makhluknya Allah. Tapi diciptakan untuk, kan gitu ya. Saya selama ini belum pernah nolak Dajjal. Ya. Cuma kenapa Dajjal itu benci sama saya itu sampai sekarang itu saya masih mikir kenapa? Apakah saya itu mengajarkan tauhid sehingga di sini itu langsung Dajjal maksudnya hatinya Dajjal itu langsung kurang ajar ini. Ini yang bikin manusia itu bisa sadar itu bisa begini. Jadi. Karena kalau mamanya maaf nih Ustadz ya maaf ya. Ustadz atau teman-teman yang lain yang ada Dajjal atau orang-orang yang memang memusuhi saya lah kasarannya ya. Itu nanti pada waktu Tuhan dianggap orang-orang itu mamanya. Kalau Ustadz mudah-mudahan bisa selesai sebelum ini ya. Amin. Amin. Kalau orang-orang sebelum itu kan nggak ngerti dia cara ngeluarinnya itu nggak tahu. Ngeluarin sihir aja nggak bisa. Ngeluarin ilmu nasab aja nggak bisa. Gimana ngeluarin Dajjal? Dajjal itu malah pimpinannya para ilmu-ilmu ini. Nah, disitulah Dajjal itu bisa memberikan makanan. Berarti si Dajjal yang asli dia itu memang ahli sihir yang paling hebat di dunia besok. Ahli sihir. Ahli sihir yang tidak bisa
ditandingi ceritanya. Tapi Pak Ustadz mau tanya, nggak usah kamera ke sini. Kalau misalkan Ustadz Asep kan sering ceramah gitu, terus maksudnya dekat dengan dalam artian sering dakwah dakwah gitu. Kenapa maksudnya Bisa terkena kemasukan. Iya, bisa kemasukan Dajjal kayak gitu, Pak Ustadz. Gimana dengan kita yang awam-awam begini gitu, Ayo. Nangis ya. Ayo. Ini nanti suruh jawab malah saya nanti. Jadi gini aja yang paling gampang. Ustadz tinggal bilang iya aja. Ya. Jadi gini, Dajjal itu akan masuk ke tubuh orang Muslim yang dia melanggar firman-firman Allah. Satunya titik itu, satu aja titik. Siapapun. Saya tinggal jawab Ustadz, bener nggak Ustadz kira-kira? Iya. Ya, oke. Jadi Ustadz pun seorang Muslim sama seperti kita. Kadang ayat yang kita ketahui itu kadang-kadang itu kita pelanggar. Sengaja atau tidak sengaja itu pelanggar. Yang paling ringan aja. Contoh, yang paling ringan aja, marah dalam keluarga. Padahal marah dalam keluarga itu nggak pernah disuruh. Yang disuruh, qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau marah dalam keluarga berarti keluar dari garis ayat ini. Satu ayat di titik itu aja. Dan itu berapa kali emosi. Ini di titik marah. Nah, di situ kan Dajjal demi Dajjal itu masuk dan seneng ya. Gitu. Jadi kurang lebihnya salah satunya itu. Dan salah banyaknya banyak. Berarti Ya. kalau begitu di setiap manusia ini kemungkinan Dajjal itu sekarang sebetulnya sudah bersemayam. Sudah bersemayam. Nah, kenapa kalau misalnya saya bilang, kenapa kok saya itu muncul gitu? Kalau yang lain kan mungkin barangkali kalaupun tadi ada di setiap orang gitu kan, kok nggak muncul? Tapi kok di saya muncul? Kenapa Ustaz? Kalau sebenarnya ini kan rahasia kita Ustaz, tapi ya sudahlah saya ngomong ya. Siap. Biar untuk pelajaran yang lain. Ustadz sama Bunda dan yang lain ini kan belajar beneran tauhid dengan saya. Dan saya apa yang kelirunya Ustadz dulu, kita mencoba berubah Ustadz, jangan ini. Nah, di situ Ustadz itu betul-betul mencoba berubah walaupun terseok-seok tapi bener begitu. Di titik-titik bener-bener itu mulailah dilepas kuncian-kuncian jin, kuncian-kuncian ifrit, kuncian-kuncian Dajjal itu mulai lepas. Nah, lepasnya Dajjal itu Dajjal sudah tahu. Berarti ada orang yang paling dia benci itu mulai ada di sekitar Ustadz. Orang itu pasti punya. Contoh umpamanya, walaupun dia penceramah, tapi dia laki-laki, suka sama laki-laki. Itu Dajjalnya banyak. Itu jelas melanggar loh. Ini kan itu jelas melanggar nih. Suka sama laki-laki. Dia penceramah laki-laki umpamanya, tapi dia suka sama laki-laki walaupun dia dakwah, ya Dajjal sudah ada di situ. Nah, ya di titik Dajjal ada di situ, kita lihat sebenarnya. Nah, kalau memang dia tidak mampu bisa mengeluarkan, ya itu akan bersemayam di situ terus. Nah, kalau nanti ini Tuhan itu selesai, rajanya Dajjal itu muncul, Dajjal yang ada di tubuhnya orang-orang Muslim, Otomatis Ustaz. dia otomatis taklid kepada tuannya. Iya, tadi pengen. Itulah sebenarnya. Makanya kalau di dalam hadis orang-orang Muslim itu dilarang untuk berani bertempur dengan Dajjal itu karena dia tidak akan mampu. Lawang anak buahnya aja di dalam tubuhnya dan satu dengan hati dan perilakunya kok ketemu sama bosnya. Langsung ya. Iya langsung sendiko dawuh otomatis. Nah, kalau diperbandingkan mendingan muncul ya, kita tahu ini adalah tapi di diri saya ada Dajjal, atau mending nggak muncul? mending muncul. Kalau saya mending muncul. Nah, munculnya itu bagaimana? Kuatkan iman, Supaya kuatkan tauhid, lurus. Ada patokan, siapa patokannya? Lurus beneran. Dia nggak betah di dalam, pasti benci dengan saya. Nah, dengan benci itu nggak usah khawatir. Bismillah, niat karena Allah Ta'ala. Serius. Terus lurus-lurus aja. Terus.
Gimana caranya? Ya sudah, paling tidak carilah Ustadz Asep, carilah Bunda Sari. Paling tidak yang dicari apa? Bukunya dulu. Betul. Bukunya. Ustaz, barangkali ada netizen yang awam ya, ini tadi kan lebih baik yang muncul daripada yang nggak muncul. Nah, sementara hampir setiap diri manusia tuh ada dajjalnya. Nah, deteksinya bahwa kita sudah kemasukan dajjal itu gimana Ustaz? Untuk penonton yang awam Ustaz. Sebenarnya ini untuk penonton awam atau Haji Hasan sendiri nih. Sebenarnya hanya gini, Ji. Kalau saya alim. Jadi sebenarnya apa yang ada di Ustadz Asep, Bunda Sari atau sama netizen yang itu, sebenarnya itu sudah clue dari Allah Ta'ala. Itu clue yang harus dikerjakan apa? Cari orang itu aja, gitu. Cari. Nah, disinilah kita betul-betul mentertibkan nantinya. Tauhid demi tauhid. Umpamanya apa yang kita kerjakan, bismillah, selesai, alhamdulillah. Kemudian ada adab, itu harus kita, kita junjung adab itu siapapun. Dan di situ Dajjal itu nggak kuat. Kalau dengan orang-orang sombong, umpamanya dengan kita diizinkan dakwah oleh Allah Ta'ala, tapi sombong, itu Dajjal malah seneng. Nggak akan muncul. Nggak akan muncul itu. Dia merasa hebat, dia disanjung, dia umpamanya kalau di YouTube itu viral. Karena perkataan yang lucunya barangkali atau perkataan nyeleneh, itu Dajjal di situ nyantai. Sudah jadi teman-temannya mereka. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Tauhid harus diluruskan. Nah, untuk mendeteksi saya nggak tahu. Karena saya baru tahunya ya umum-umum sekarang ini. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan itu gini, Ustadz, ini saya nakal nih. Gantian saya nakal. Suatu ketika pada saat Ustadz itu ada yang di sini memaki saya, pernah nggak Ustadz itu melihat, kok saya melihat itu ya, sosok, pernah nggak? Sampai saat ini sih belum. Kalau pada waktu kemarin itu, belum, kita belum. Hanya yang itu tuh bisikan aja. Yang lebih kuat itu adalah bisikan. Danu segala macam kayak gitu kan. Kemudian kalau melihat Ustadz itu kayak gimana lah gitu ya, benci gitu. Kayaknya saya tuh males gitu ngerebut pacarnya dia gitu. Kita seperti itulah bahasa. Kayak tadi kan mau kesini itu kan di sini tuh perang. Kalau melihat sosok itu saya belum. Dan kalau melihat juga kayaknya takut juga. Iya, jangan ngomong sama saya. Siapa tahu saya juga takut nanti ya. Oh, berarti gitu tadi untuk memunculkan itu adalah dengan cara kita beriman, bertakwa, meluruskan perjalanan hidup. Iya, betul. Hanya itu sebenarnya. Harus dibimbing. Ya, kalau sebenarnya itu bisa sendiri, tapi kan ada yang disukain kan begini, Pak Haji. Jadi kalau saya suka si Ustadz itu diambil baiknya, Ustadz ini ambil baiknya, Ustadz ini. Kalau semuanya diambil baiknya, itu hanya menjadi ilmu. Tapi kalau memang dari Ustadz ini kemudian ada ini nggak cuma ilmu nih pelajaran panutan ini. Gitu ya. Belum tentu panutan dulu ya. Jadi ada sesuatu. Oh, saya harus mengerjakan nih dari Ustadz ini. Saya harus mengerjakan. Ada praktek di situ. Nah di titik itulah kalau dikerjakan kemudian mulai belajar. Dilihat, oh ini diajarin cara belajarnya benar, dasar dalilnya jelas dan sebagainya. Nah, di titik itulah ada pembelajaran. Jadi bukan hanya cuma diambil baiknya, tapi dikerjakan. Action. Jadi, ada action lah. Dajjal itu mengawasi orang-orang yang betul-betul menerapkan apa yang dipelajari dari Al-Quran, dari hadis. Kalau sekedar orang itu tahu ilmunya tapi nggak diamalkan, mungkin Dajjal juga biasa aja. Tapi ketika dikerjakan betul-betul muncul dia. Lillahi ta'ala kayaknya di situ baru muncul. Kalau misalkan Pak Ustadz nih, Pak Ustadz itu kan cara menyampaikan sesuatu ke publik gitu ya. Itu kan mudah. Orang tuh langsung, oh gitu. Mudah orang untuk mencerna. Mudah juga orang untuk mengerjakan. Kalau yang lain kan kadang-kadang kita juga nggak ngerti maksudnya apa. Kalau material itu kan kita paham, tapi juga breakdown-nya itu loh Pak Ustadz. Iya, kalau saya mikirnya gini, kenapa orang itu bisa menerima mudah itu gara-garanya satu barangkali Mas. Karena saya juga bodoh, jadi untuk berkata yang terlalu tinggi, pinter itu malah pusing sendiri saya. Jadi karena saya bodoh ya apa adanya.
ketawa. Kan jadi yang denger itu langsung paham gitu. Kalau yang tinggi-tinggi itu kan sampai yang nerangin tinggi-tinggi itu sampai kalau didengerin nggak selesai juga neranginnya ya gitu ya. Jadi gitu sampai situ yang mana? Nggak sampai juga ya. Nah, kalau saya terangin karena saya berpikir saya orang awam. Jadi saya harus memberikan gambaran yang mudah dicerna dan dikerjakan. Sehingga itulah yang paling ringan. Ya, dakwah itu kan harus begitu. Dakwah itu apa yang disampaikan? Ilmu. Ya, ilmu itu mau ada yang dikerjain enggak? Kalau ilmu itu sejak kita SD sampai sekarang itu ilmunya sama, ya kan nggak ada yang dikerjain. Nah, itu. Isra Mi'raj dari SD sampai sekarang itu yang didengerin begitu-begitu. Mana yang mau dikerjain? Kan gitu. Walaupun itu sebenarnya perjalanan Rasulullah. Itu benar, tapi kan begitu-begitu aja. Dari mana Isra Mi'rajnya begini, nanti ketemu ini, begitu-begitu. Kan gitu. Sholat, ya harus mengerjakan sholat dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tambahilah tahajud. Kalau tahajud belum tidur, ya sholat malam, qiyamul lail umpamanya. Tambahilah ini itu, qobla, ba'da dan sebagainya. Bolehlah. Tetapi kan ya begitu sejak kita SD. Cuma harus kita mau nambahin apa enggak dari kita. Tapi dari SD sudah tahu. Nah, inilah yang paling ringan saya jelaskan adalah di mana kadang-kadang orang itu malah tidak mengerjakan. Contoh umpamanya yang marah. Marah itu kan jarang sekali dibahas di dalam semua pengajian. Hanya cuma jangan marah, selesai. Tapi kalau saya terangkan, marah itu ada jelas dalil hadisnya. Jangan marah bagimu surga. Nah, bagaimana kok bisa jangan marah bagimu surga? Saya jelaskan dengan gampang. Kalau nanti hobinya marah, insya Allah ada sakit, masuk neraka. Neraka gimana? Dalil ayatnya jelas. Ini loh yang nanti dimasukkan neraka. Kan jelas. Jadi bisa atas izin Allah saya bisa neraka. Nah, yang dajjal itu yang begitu-begitu nggak suka. Yang suka itu malah yang kalau dia tenang dajjalnya itu, dia suka itu kalau kata siapa marah itu jadi penyakit. Itu dajjal itu anteng. Dajjalnya itu minum kopi sambil ngerokok begitu. Itu anteng deh, nyaman di situ. Tapi kalau ada marah itu nanti ini dalilnya, wah mulai dia dengerin nih. Wah ini kurang ajar, ini benteng saya udah ditembus. Nah di situ mulai dia terganggu istilahnya. Kalau dari manusia ya gini, misalnya dengar ceramah Ustadz atau doa Ustadz, yang pertama ada rasa marah nih, kayak saya kan kadang-kadang ada rasa marah, benci gitu kan, berarti kan itu dajjal pasti. Insya Allah. Nah tapi kalau misalnya pada saat ngedengerin Ustadz itu mual, muntah segala macam, itu apakah dajjal atau apa? Itu masih ilmu. Jadi jin di situ. Masih ada jin, ifrit, kemudian kekakuan dalam hati, emosi, sifat-sifat yang tidak baik yang berkecamuk sejak akil balik dikerjakan hingga sampai saat ini itu kan lapis demi lapis banyak sekali. Jadi itulah kenapa ada istilahnya taubatan nasuha itu bukan taubatan nasuha sekali terus dianggap dosanya hilang, bukan. Taubatan nasuha itu memang berjanji tidak mengerjakan perbuatan dolim itu lagi, mau dolim sendiri atau doliman orang lain kan seperti itu. Kalau mohon ampunnya tobat setiap hari mohon ampun ya harus dikerjakan. Karena setiap kali kita mengerjakan suatu kesalahan dosa itu lapis demi lapis jin itu masuk ke tubuh kita. Nah itu istilahnya rapotnya sehingga bisa dideteksi kalau orang sakit itu kan ketahuan sakitnya apa. Ini, nah itu ketahuan sifatnya seperti itu. Sifat yang dikerjakan yang bukan sifatnya Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu, sehingga langsung ketahuan. Jadi yang saya ceritakan adalah pembelajaran akhlak Rasul yang sebenarnya bisa menjadi semua itu organ-organ di sinilah akhlak Rasul. Mulut ya cara bicara, mata cara melihat, telinga cara mendengar. Kemudian leher gini cara bernegosiasi dengan pasangan kalau leher. Tangan cara bekerja. Tangan bau, siku sama sini itu beda-beda. Itu akhlak Rasul yang bisa kita terjemahkan. Jelas sekali. Nah, insya Allah kurang lebih seperti itu.
Dajjal kalau sudah seperti kayak Ustaz Asep, kalau masih ada di dalam semua orang Islam, ya harus difahami bagaimana cara mengeluarkannya. Nah, di situ yang harus nggak boleh main-main, karena selama ini Dajjal ini susah. Yang kayak Ustaz Asep atau siapapun orang yang sudah ngerti Dajjal, kalau lihat benci sekali dengan saya, nah itu sudah Dajjal. Ya carilah saya, gimana caranya? Carilah. Karena di YouTube atau di mana banyak ada, di Ustaz Asep juga ada doa, silahkan. Kalau memang belum keluar, ya gimana caranya? Nah, Ustaz, ini yang ada di sini yang sudah bereaksi, apakah akan semakin membesar atau menghilang? Kalau mamanya Ustadz pada saat itu saya sudah melakukan doa, membantu dengan doa kepada Allah Ta'ala, dia hilang, hancur. Biasanya hancur ya. Nah, nanti yang di dalam lapis demi lapis itu yang dari dalam itu dia akan keluar, muncul lagi. Antri ya? Antri lah istilahnya. Nah, sebetulnya Ustaz, kalau saya urut ke belakang ya, munculnya bisikan-bisikan itu memang setelah menulis buku kumpulan doa itu. Oh gitu ya. Kan di situ kan ada beberapa macam-macam doa ya. Merinding tuh. Oh iya loh. Yang jilid pertama, jilid kedua. Jilid kedua. Kok jadi gini sih? Tapi saya tahu rasanya bagaimana agar bulu kuduknya nggak bisa berdiri. Potong bulu kuduk. Bulu tangan disupport, bulu kuduk mah di sini. Salah ya tadi. Iya. Jadi itu kalau saya runut ke belakang, oh iya, ini mulai munculnya itu memang ketika saya menulis buku kedua itu. Doa. Karena isinya kan doa itu kan begitu semua. Ada beberapa doa yang berhubungan dengan Dajjal memang. Oh gitu. Iya, ada beberapa judul gitu, doa di dalam itu yang berhubungan dengan masalah perdajalan. Ya mungkin itulah dia bereaksi gitu. Kamu ini macam-macam mungkin musir gue gitu kan. Mungkin. Ngajar. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat semua juga nih. Masih ada sebetulnya pertanyaan, tapi untuk next videonya lagi aja. Ya. Gini Mas. Gimana? Itu kan nanti di tubuh manusia itu banyak anak buah Dajjal. Waktu dukhon, Dajjalnya turun, yang di tubuh manusia itu taklek. Berarti selamat dong dia nanti orang-orang itu. Selamat ya. Di dunia. Makan gratis kan gitu. Betul ya. Selamat. Berarti pada waktu dukhon itu hanya orang-orang yang isinya Dajjal di dalam tubuhnya lah yang selamat. Yang selamat. Kalau tidak ketiban asteroid. Yang kedua tidak kepancung senjatanya Al-Mahdi. Ya itu. Berarti tinggal pilih aja. Masuk musuhnya Al-Mahdi. Lah ya. itu sebenarnya. Ya benar memang. Jadi itu nggak bisa untuk main-main. Nggak bisa main-main. Jadi harus direnungkan mulai sekarang ini harus direnungkan. Umpamanya yang paling gampang, sering marah nggak, jengkel nggak dengan orang tua, itu Dajjal sudah masuk. Jangan berharap setelah belajar agama terus masuk surga gitu. Enggak, itu kan karanganmu kalau saya. Belajar agama itu untuk mengenal. Yang menjadi amal soleh itu nggak cuma belajarnya, tetapi mengamalkan. Itulah masa intinya. Karena belajar Quran, kemudian dia pandai, kalau dia sombong habis. Pelajaran dari dulu kecil, dari madrasah sampai tinggi, gak bisa seperti itu. Hilang semua. Itu memang harus menjalankan. Kayak umpamanya orang yang hobinya nantangin orang di YouTube yang rambutnya gondrong itu. Wah, itu malah Dajjal beneran. Iya itu Dajjal. Karena dia juga iya. Karena itu seperti itu. Ya Dajjal itu ya begitu itu. Dia merasa dia ilmunya hebat. Enggak ada. Dia itu bukan merasa ilmunya hebat. Dia sombong. Emang sombong sifatnya siapa? Harusnya sifatnya Allah. Kalau itu dia pakai, ya sudah hancur dia. Nah, Dajjalnya yang seneng ketawa-ketiwi. Yang sono belum tuh, lu tantang sono. Yang sono belum, lu tantang. Kan gitu. Nah, inilah sebenarnya Dajjal demi Dajjal begitu. Gantian yang tahu agama. Itu yang di TV itu. Itu salah tuh, dia bisa tuh begini-begini, tuh ngomongin tuh dia, malah jadi fitnah. Itu Dajjalnya senyum-senyum. Walaupun dia itu hanya cuma ngilangin kuntilanak atau pocong, dia kan hanya urusannya sama kuntilanak pocong yang di luar situ.
Yang di tubuhnya dia nggak ngerti caranya gimana. Kan seperti itu. Jadi intinya saya juga belum secara keilmuan itu belum bisa menjadikan apa namanya hukum jadi tolak hukum. ukur ya Ustaz. Tolak ukur. Tapi yang bisa saya ceritakan begini, iman yang kuat karena Allah. Karena momennya dari belajar Fatihah aja, kita belajar dari Bismillah, Alhamdulillah, kan gitu deh. Ar-Rahman, Rahim dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa menjadi tolak ukur belajaran kita dari awal. Kemudian kita kerjakan. Bismillah, setiap kali kita mengerjakan baik, Bismillah, selesai, Alhamdulillah. Kemudian Rahman, Rahim, jangan. Rahman, Rahim itu kan dijelaskan, kalau Allah memberikan sama orang-orang non-Muslim, jangan protes. Jangan jangan gerutu, jangan iri. Itu kan harus kita pahami sebenarnya. Kalau kita masih iri dengan tetangga, masih iri dengan suami atau istri teman, masih iri dengan begini, umpamanya di kasih pensiun, bonusnya belum ada, jengkel lagi lah ya. Apa? Kok jadi ketawa sih? Saya itu serius ya, Ji. Saya teringat dengan masa lalu. Pada intinya memang tidak ada sesuatu yang tertulis secara real bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari belenggu dajjal, karena memang ditulis dalam satu hadis yang imannya tinggi sekalipun tidak akan bisa menghindar dari dajjal. Bukan tinggi sekali. Itu kan sebenarnya dalam hadis itu kan diceritakan bukan dari sisi Allah. Merasa. Itu dari sisi orang yang merasa imannya tinggi. Kalau dari sisi Allah, saya amati jelas. Inna akramakum indallahi atqakum itu sudah jelas. Cuma yang mana? Ini yang kita harus belajar. Yang mana? Kalau banyak orang Muslim itu beda-beda pendapat, kita tetap bilang itu saudara kita. Seperti itu. Jangan diajak sebagai musuhan. Jangan. Enggak boleh, harus berpikir bijak. Iya, walaupun dia itu merasa dia mau masuk surga, tetapi kan bukan terus mau, wah itu dibakar aja itu. Loh kan nggak bisa seperti itu. Wah itu begini, janganlah seperti itu. Bijaklah. Tapi kalau berarti mungkin ya Pak Ustadz, kalau orang yang hatinya, maksudnya yang iri, dengki, hasad, hasud, fitnah, hal itu jauh dari dalam diri dia, mungkin nggak Dajjal mau bersemayam dalam diri dia itu. Oh, kalau dia itu, maksudnya yang ditanyain kalau dia mencoba menjaga dari iri. Intinya adalah pada saat dia tidak iri, pada saat dia tidak hasad, hasud dan sebagainya itu karena Allah, atau dia belajar hanya tidak iri saja. Nah, ini beda. Atau karena Dajjal, karena takut dimasuki Dajjal, itu beda. Lillahi ta'ala dengan seperti itu beda. Kalau saya betul-betul menjalankan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah semampu kita, karena namanya hidayah itu kan datangnya nggak setiap detik, setiap jam, setiap hari, nggak seperti itu. Hidayah itu bisa 1-2 tahun baru datang. Jadi kita nggak bisa bercerita kalau kita itu sudah baca Quran pasti dapat hidayah, belum tentu. Karena masih ada tugas selanjutnya, yaitu tidak ngomong di medsos kalau habis baca Quran, kan gitu. Tidak memuncul. Ya itu kan itu masih belum selesai sebenarnya. Nah, kalau kita memang mau menjaga itu karena Allah, tauhid itu dibetulkan beneran. Mencoba la ilaha illallah itu bukan hanya di lisan, tetapi buktikan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita masih menomorsatukan uang, menomorsatukan harta, menomorsatukan istri, suami, membanggakan, maksud saya membanggakan anak, dan itu Tuhannya masih itu aja. Itu Dajjal pasti masuk, pasti. Membanggakan otaknya dia karena dia pandai, membanggakan otak dan gengsinya dia karena dia jabatan, itu sudah jelas pasti ada. Membanggakan channel. Maksudnya Ujuk-ujuk aja ya. Channel saya Moksa. Ya, insya Allah seperti itu gambarannya kurang lebih ini. Walaupun ini belum selesai kita bahas, tapi paling tidak gambaran-gambarannya sudah mulai didapat. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan satu lagi video bisa lebih jelas lagi. Raja-raja Moksa itu loh. Raja-raja Moksa. Nanti video yang lain.
Boleh. Itu nanti menanya temannya Pak Ustadz, itu Raja-Raja Moksa, beliau itu bisa ngelihat Pak Ustadz nggak? Itu kan tadi ceritanya itu bisa ngelihat itu Si A, si B, semua bisa dilihat. Siapa yang nggak bisa dilihat itu sebetulnya ya? Nah itu makanya kan perlu kita itu nanti Mas. Baik, alhamdulillah. Sedulur-sedulur beriman sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang terus senantiasa untuk belajar dan belajar lagi untuk meningkatkan iman, ketakwaan juga ketawidan, karena tidak ada batasnya. Barang siapa yang merasa sudah mencapai batasnya dan merasa bahwa imannya sudah cukup tinggi, hati-hati, mungkin saja itu bisa terindikasi akan terkena dajjal. Jadi mari sama-sama kita belajar. Terima kasih Pak Ustadz Danul atas analisanya, atas tausiahnya juga, atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin sadar bahwa hidup ini memang harus terus belajar, dan apa yang akan Allah hadirkan di masa yang akan datang sudah tertulis dalam Al-Quran maupun hadis, itu akan kita hadapi, dan mari kita bersiap sebisanya, mari kita belajar semaksimal mungkin agar kita bisa menjadi manusia yang senantiasa diselamatkan oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Amin. Sekali lagi terima kasih Amin, ya Allah. Pak Ustadz Danul Official Channel, terima kasih Patung Family Channel, Sama-sama, Pak Mas Jasan, Rodi. Bitri BFC, Ustadz Asep, Hidayat Official Channel, Bumi Maulana Channel, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan pembahasan yang lebih dalam lagi. Sedalam apa? Sedalam hatiku. Kayak lagi mikirin seseorang nih. Sedalam Kota Gresik. Jangan lupa. Gersik gitu tempatnya ya Majun gitu. Udah sampai 3 vlog semuanya ikut. Oh iya. Oh iya. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada live di Instagram. IG. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Amin. Insya Allah dengan share ini Allah memberikan pahala dan kemudahan untuk kita semua. Amin, amin, ya Allah. Amin, amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.